Produksi tahu tempe anjlok 50% setelah harga kedelai impor melonjak. Perajin tahu tempe di Lampung Utara bangkrut satu persatu akibat kenaikan harga kedelai. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Lonjakan harga kedelai impor serta dampaknya terhadap perajin tahu tempe menjadi sajian utama hari ini. Kenaikan kedelai tak bisa dihindari seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perajin berusaha menyiasati tambahan biaya produksi dengan memperkecil ukuran tahu tempe. Meski begitu, industri tahu tempe rumahan di Lampung Utara mulai gulung tikar. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Harga kedelai impor melambung sejak depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan bahan baku ini membebani biaya produksi tahu tempe. Perajin menyiasati kebangkrutan dengan memperkecil ukuran tahu tempe. Harga kedelai naik 1.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Kenaikan berlanjut jika nilai rupiah terus terdepresiasi. Lonjakan harga Rp1.000 sangat membebani biaya produksi tahu tempe. Para perajin Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, menyiasati beban produksi dengan memperkecil ukuran tahu tempe. Cara ini dapat menekan kerugian. Jika harga kedelai impor tidak terkendali, usaha tahu tempe terancam gulung tikar. Pengurangan ukuran tahu tempe memicu protes konsumen. Perajin serba salah karena konsumen tidak mau tahu kenaikan harga bahan baku. Perajin menanggung kerugian ganda jika ukuran dipertahankan atau harga tahu tempe dinaikkan. Resiko ini berupa turunnya daya beli masyarakat dan beban biaya produksi menumpuk. Pembengkakan beban biaya produksi tidak bisa dihindari sejak harga bahan baku kedelai super meroket hingga Rp11.000. Usaha tahu tempe rumahan langsung menurunkan produksi hingga 50%. Perajin lagi-lagi kehilangan pendapatan. Ya kalau dolar naik kan otomatis kan kedelai kan berubah harganya. Nah itu ya kita siasati aja sih. Caranya gimana Pak? Menyiasatinya? Ya memperkecil ukuran atau dinaikkan harganya. Tapi kalau menaikkan harganya kan nggak mungkin. Paling memperkecil ukuran. Iya, kalau harga kedelai naik kita nggak kecilinnya nggak dapat apa-apa. Persaingan makin banyak Pak. Persaingan semakin ketat. Artinya naik turunnya kedelai ini tergantung, ada kaitannya juga dengan dolar Pak ya? Iya. Dari Amerika Pak ya? Iya. Iya, kalau harga kedelai ya kita minta masih yang stabil sih. Harga kedelai di pasaran kota Bandar Lampung naik Rp1.000 per kilogram selama 2 pekan terakhir. Stok kedelai juga menipis karena impor berkurang sejak nilai rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan bahan baku impor menyulitkan perajin tahu tempe maupun pedagang kedelai. Pasar ikut lesu akibat penurunan transaksi 50%. Perajin mengurangi transaksi, begitu harga kedelai melambung Rp9.000 per kilogram. Nilai ini melambung Rp10.000 jika membeli eceran. Pedagang kedelai mengakui penurunan omset secara drastis. Penjualan harian anjlok dari normal 1 ton menjadi 500 kg. Untuk kedelai dari ngeteng itu 10.000. Nah, itu kenaikannya mulai kapan Mas untuk kedelai? Ya sama aja setengah-setengah bulan ini. Nah ini kan semuanya kan barang impor Mas. Nah ini kan mungkin apakah karena cuaca atau karena memang kenaikan dolar? Kayaknya sekarang dolar nggak seberapa pengaruh lagi. Kan dolar sekarang menjadi 13.200. Ya. Sebelumnya dari 12. Nah ini kan berarti otomatis itu mempengaruhi harga gitu. Ya benar ya benar. Cuman nggak seberapa gitu ya. Yang jelas yang pengaruh banyak apa masalah stoknya? Stok kurang ya, stok kurang betul. Kalau kedelai masih stop dari 8,5 ya 9.000. Jadi hanya naik 500 ya. Iya. Itu mulai kapan Kang Ustaz? Itu udah 2 mingguan lah. Udah 2 mingguan juga. Itu kenapa kenaiknya? Apa karena masalah dolar juga? Terus dengan ada kenaikan ini berpengaruh dalam penjualan nggak Kang Ustaz? Biasanya
hampir itulah apa ya? Nah, 1 ton. Ini ya kurang juga. Nah, sekarang ya paling 500 ya, 500 kilo. Fluktuasi harga kedelai di luar kendali pedagang. Bahan baku tahu tempe tergantung impor, karena kedelai dalam negeri mempengaruhi kualitas produksi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Oke, Mas, turunin. Sebagian perajin tahu di Lampung Utara bangkrut setelah harga bahan baku kedelai melonjak dari Rp460.000 menjadi Rp750.000 per kintal. Produksi tahu turun drastis dan karyawan diberhentikan. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak buruk. Perajin tempe dan tahu di Lampung Utara mulai bertumbangan akibat harga bahan baku tidak terjangkau. Harga kedelai impor melambung dari Rp460.000 menjadi Rp750.000 per kuintal. Perajin tahu memberhentikan karyawan karena tidak mampu lagi berproduksi normal sampai 5 kuintal per hari. Produksi maksimal saat ini hanya 1 kuintal. Jumlah itu sesuai kemampuan bahan baku kedelai. Apa yang dialami oleh kita? Dialami ya pengurangan kita produksinya. Biasa dari kuintal dari sekitar kita karena harganya melonjak gitu. Nah, terus kalau terus terjadi gini gimana? Ya kita akan berantem bangkrut, kita nggak bisa usaha lagi nanti kalau harganya masih tetap segitu. Hampir 200 perajin tahu dan tempe di Lampung Utara tergolong bermodal tipis. Mayoritas perajin tak mampu bertahan jika harga kedelai tidak segera turun. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Produsen di Lampung Timur meminta konsumen memaklumi ukuran tahu maupun tempe mengecil. Pengurangan ukuran ini sebagai siasat menekan kerugian akibat lonjakan harga bahan baku kedelai impor. Sebagian besar produsen tahu tempe di Lampung Timur menghentikan usaha setelah harga kedelai impor melonjak dari Rp7.500 menjadi Rp9.000-an per kilogram. Harga ini kemungkinan terus melambung seiring pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah pengusaha tahu tempe menduga lonjakan harga kedelai bukan semata-mata pengaruh depresiasi rupiah. Spekulan pun dicurigai memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan. Rupiah sebelumnya melemah, namun kedelai hanya naik Rp500. Produsen sudah mendapat kabar harga kedelai impor naik lagi, namun nilainya belum ditentukan. Ukuran tahu tempe terpaksa diperkecil lagi supaya produksi berlanjut. Konsumen diminta memaklumi karena harga bahan baku memang mahal. Jadi dapat informasi dari bos itu katanya mau naik ntar lagi, itu aja. Naiknya berapa tahu belum? Belum tahu angkanya berapa naiknya, penting dikabarin mau naik, itu aja. Gitu. Terus bagaimana ini usaha di rumahan ini kalau sampai nanti naik tinggi? Iya. Imbasnya ada Pak, yang jelas kita harus memperkecil harga kedelainya, harga tempenya, di ukurannya ya. Nah, ukurannya. Terus kalau ini nggak dinaikin harganya di pasaran? Kalau dinaikin nggak bisa, cuma diperkecil aja Pak. Distributor kedelai impor kemungkinan menaikkan harga pada pengiriman terakhir. Sementara stok kedelai masih mencukupi kebutuhan. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, diantaranya 8 kandidat termasuk pejabat petahana Erwin Arifin berebut perahu PDI Perjuangan. Tetaplah bersama kami. Pimpinan dan karyawan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-51. Lampung maju dan sejahtera.
Pimpinan dan karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51. Lampung maju dan sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 8 kandidat memperebutkan perahu PDI Perjuangan dalam Pilkada Lampung Timur 16 Desember 2015. Pendaftar bakal calon bupati dan wakil bupati ini termasuk pejabat petahana Bupati Erwin Arifin. Ia bakal bersaing ketat dengan sejumlah kandidat populer. Internal partai ini ada 2 orang. Ke-8 bakal calon bupati dan wakil bupati lolos penjaringan tahap pertama bulan lalu. Latar belakang para kandidat adalah 4 kader internal dan 4 eksternal. Komposisi pun berimbang, masing-masing 4 pendaftar bupati dan 4 wakil bupati. 4 bakal calon bupati adalah Ketut Erawan, Parioto, Yusran Amrullah, dan Erwin Arifin. Sementara pendaftar bakal calon wakil bupati terdiri Joko Pramono, Ningrum Gumai, Saiful Bukhari, dan Zailani. Perebutan perahu PDI Perjuangan kali ini jauh lebih ketat dibandingkan pilkada sebelumnya. Popularitas para kandidat berimbang, terutama petahana Bupati Erwin Arifin, Ketut Erawan, dan Yusran Amrullah. PDIP merupakan pemenang pemilu sehingga menjadi impian banyak kandidat. Posisi ini sangat menguntungkan untuk mendongkrak elektabilitas calon. Ketua DPC PDIP Lampung Timur Ali Johan Arif menyatakan partainya tak mau kecolongan seperti 2 pilkada sebelumnya. Ia optimis pilkada kali ini memberikan kemenangan. Untuk penentuan sepenuhnya kami serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk melakukan penyaringan. Karena kewenangan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Cabang ini hanya sebatas penjaringan. Dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Untuk target kemenangan bagaimana? Untuk target kemenangan pasti kita berharap ke depan dalam pilkada ini kita bisa berhasil dalam pemilihan bupati yang akan datang. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan memutuskan sepasang calon bupati dan wakil bupati Lampung Timur periode 2015-2020. Sementara DPC Lampung Timur meminta seluruh pengurus dan kader memenangkan pasangan tersebut. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Ketut Erawan sebagai kader PDIP berharap terpilih sebagai calon Bupati Lampung Timur. Meski begitu, ia menurut jika Dewan Pimpinan Pusat memutuskan dirinya sebagai kandidat wakil bupati, ia memastikan patuh atas perintah partai. Sebagai kader partai, kebetulan PDI saya ikut ambil bagian mencalonkan diri sebagai kader partai karena selama ini kita ingin kembali berbuat kepada untuk partai yang terbaik dari masyarakat. Terus ini harapan terhadap seluruh kader partai bagaimana? Harapan sebagai seluruh partai, PDI Perjuangan ini satu kandang, artinya kalau siang cari makan silakan, kalau malam sekandang. Gitu, artinya tetap harus menangkan. Tetap harus eksis PDI Perjuangan, tetap kepada panji-panji PDI Perjuangan. Kira-kira akan dapat restu dari DPC? Kalau soal restu kita serahkan sepenuhnya pada partai, karena pribadi saya boleh saya berbicara untuk pribadi, tetapi ini saya adalah milik partai. Andai kata nanti tidak disetujui DPP, hanya disetujui sebagai wakil bupati, bagaimana Pak Ketut? Itu terserah partai, karena seperti saya katakan bahwa pribadi saya milik keluarga, tetapi bagian daripada diri saya adalah milik partai. Partai gitu. Artinya kalau dicalonkan sebagai wakil pun siap. Apapun keputusan partai yang terbaik, kami akan mengikuti keputusan partai dan kami tidak akan pernah melanggar, melawan aturan partai yang berada. Perpecahan DPP Partai Golkar antara versi Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri berimbas ke pengurus tingkat provinsi dan kabupaten. DPD Golkar Lampung Timur sejauh ini masih konsisten mendukung kepengurusan hasil Munas Bali. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli mengesahkan kepengurusan versi Agung Laksono berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai. Pengesahan ini belum mengakhiri konflik karena kubu Abu Rizal Bakri menganggap keputusan Menkumham tidak sah. Pendukung Abu Rizal Bakri menganggap keputusan Menkumham cacat hukum. Karena itu kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali. Saling klaim sebagai pengurus sah,
bisa berimbas ke jajaran pengurus daerah. Meski begitu, Ketua DPD 2 Golkar Lampung Timur Azwar Hadi menegaskan pihaknya konsisten mendukung kubu Abu Rizal Bakri. DPP memang kisruh, namun DPD 2 tidak terpengaruh. Kita nggak katakan ya ada dua versi ini, sedangkan dua versi ini kan belum ada keputusan apa-apa. Kalau saya akan hadir di Munas Bali, mengikuti sesuai dengan aturan anggaran dasar rumah tangga. Sampai hari ini kalau terjadi konflik di pusat, ya kita menunggu. Karena statusnya sekarang kan masih di Mahkamah Agung. Kalau itu sudah ada pengakuan dari Mahkamah Agung, artinya putusannya inkrah. Kalau inkrah, artinya kita akan mengikuti mana yang menjadi putusan daripada Mahkamah Agung. Kalau bagaimana dengan keputusan Menkumham tersebut? Kalau Menkumham, suratnya saya punya ada. Menkumham itu kan hanya penjelasan dan pernyataan Pak Menteri Menkumham kemarin juga saya dengar, saya sampaikan di TV, khususnya di TV SCTV kemarin, di SCTV bahwa dia sampaikan belum ada keputusan. Azwar Hadi meminta jajaran pengurus hingga pimpinan kecamatan bersabar menunggu proses hukum hingga inkrah. Mahkamah Agung bisa saja mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol atau Munas Bali. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, diantaranya razia miras makin gencar sebelum pemerintah mencabut izin peredaran pada 16 April. Ikuti informasinya sesaat lagi. Ikuti Jalan Sehat Anniversary Chandra ke-31 Minggu 29 Maret 2015 di area parkir Chandra Tanjung Karang. Rebut hadiah utama 5 motor serta masih banyak hadiah lainnya. Informasi pendaftaran hubungi Chandra terdekat di kota Anda. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mulai 16 April mendatang, pemerintah Kota Bandar Lampung mencabut izin penjualan minuman keras. Menjelang pencabutan izin tersebut, Satpol PP gencar merazia miras. Saat ini sudah ratusan botol miras dan ratusan liter tuak diamankan. Sejumlah jerigen berisi ratusan liter tuak ini disita petugas Satpol PP dari beberapa lapo tuak di Kota Bandar Lampung. Petugas melakukan razia terhadap lapo di sepanjang Jalan Bypass Soekarno-Hatta mulai 1 Maret lalu. Selain itu, petugas Satpol PP juga menyita ratusan minuman keras berbagai merek. Miras ini disita dari toko, kios, dan warung-warung yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung. Petugas menyita minuman keras terhadap penjual yang tidak memiliki izin. Sementara penjual yang memiliki izin diberi waktu sampai 16 April. Setelah tanggal ini, minuman keras dilarang beredar di wilayah Kota Tapis Berseri. Kita setiap hari razia kok. Apabila dia nggak ada izin, langsung kita sita semua. Kalau nggak ada izin, tapi kalau ada izin? Kalau ada izin, kita kasih kesempatan sampai tanggal 16 itu. 16 April itu Iya, betul. Tapi seperti tua, mana ini di kaki-kaki 5 kan nggak punya izin ya. Kita sita semua, termasuk tua itu ya. Pemberantasan miras ini merupakan instruksi Wali Kota Bandar Lampung. Instruksi Wali Kota dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pelayanan buruk dan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih bermunculan. DPRD merekomendasikan evaluasi rumah sakit agar kasus serupa tidak terulang. Dewan menekankan BPJS pasti membayar biaya perawatan pasien. Wakil rakyat prihatin atas kasus penolakan Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung terhadap pasien BPJS. Penolakan ini dengan alasan banyak komplain dan selisih klaim pembayaran. Dalam dengar pendapat bulan lalu, pimpinan rumah sakit menyepakati pembayaran klaim setiap 10 hari.
BPJS tidak pernah menunggak pembayaran pasien BPJS terhadap Rumah Sakit Immanuel Banda Lampung. DPRD merasa heran jika rumah sakit memutus pelayanan secara sepihak. Anggota Komisi 5 Ahmad Mufti mendesak Dewan kembali memanggil rumah sakit untuk klarifikasi sekaligus evaluasi. Pun tahunya Immanuel adalah rumah sakit yang menjadi provider, menjadi melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS. Nah, kalau kami juga sudah mensosialisasikan, Anda pun hadir waktu hearing di Komisi 5, waktu kita panggil di DPRD waktu itu. Nah, tentu ini kan menjadi masalah. Dan ingat, orang sakit itu butuh pelayanan, dan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Saya kira ini hal yang serius yang patut untuk ditindaklanjuti. DPRD tidak bisa memberikan sanksi, namun Dewan berwenang merekomendasikan evaluasi terhadap rumah sakit. Dari Banda Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Jalan lintas Sumatera pesisir barat diperlebar sepanjang 35 km. Pembebasan lahan mulai bulan ini, namun Badan Pertahanan Nasional belum menetapkan nilai ganti rugi. Pelebaran jalan lintas barat Sumatera Kabupaten Pesisir Barat dibiayai APBN tahun 2015. Pelebaran sepanjang 35 km bakal menerobos lawan 2.500 warga pesisir. Pemerintah provinsi dan kabupaten membahas rencana pelebaran jalan bersama Badan Pertanahan Nasional. Pejabat Bupati Pesisir Barat Khairani mengatakan pelebaran jalan lintas barat ini telah lama disosialisasikan sejak Pesisir Barat masih menjadi bagian Lampung Barat. Program tersebut mandek karena terkendala anggaran. Pesisir Barat itu lahir, dia masih di Lampung Barat. Nah, kendala-kendalanya kan sebetulnya dulu, kalau yang dulu persoalan mungkin pembiayaannya, tapi kalau sekarang kan pembiayaannya sudah nggak ada persoalan. Kemudian dalam proses, insya Allah April itu sudah selesai ganti ruginya dengan masyarakat. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Lampung Iing Sarkim mengaku belum mengetahui besaran ganti rugi karena baru masuk tahap pendataan lahan. Caranya itu. Konkretnya dari berapa menjadi berapa Pak? Belum tahu karena mesti konfirmasi dulu ke Lampung Barat. Kalau sekarang posisinya yang terdaftar itu ada berapa Pak pemiliknya? Tadi untuk jalur informasi Pak Bupati katanya ada 2.000 katanya. 2.200. Katanya. Kan kita masih di tahap inventarisasi itu, jadi belum tahu persis. Iya. Oke. Pemerintah berharap pelebaran jalan menunjang perekonomian pesisir barat dan kabupaten sekitarnya. Dari Banda Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Umat Hindu Kecamatan Seputiraman, Lampung Tengah menggelar festival ogoh-ogoh di Lapangan Merdeka. Ritual menjelang Hari Nyepi dan Tahun Baru Saka 1937 ini mengundang ribuan penonton. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri sekitar Lampung sore ini. Saya Ferlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pawai ogoh-ogoh berlangsung setiap tahun bertepatan sehari menjelang Nyepi. Ogoh-ogoh berupa buta kala atau sosok raksasa menakutkan di arah keliling desa beramai-ramai. Ritual ini bermakna pembersihan desa dari penyakit atau bahaya. Pawai ogoh-ogoh melambangkan keinsyafan manusia atas kekuatan waktu dan alam semesta. Kekuatan ini dapat mengantarkan manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung niat luhur manusia sebagai makhluk paling mulia. Ogoh-ogoh kita ini lambang apa ini, Bli? Ini adalah sebuah simbol dari buta kala. Buta kala ini adalah simbol dari kejahatan yang dimana kita rayakan setiap 1 tahun sekali. Itu kita untuk kita memberikan sebuah sesajen, istilahnya sebuah sesajen itu agar dia tidak mengganggu kita. Jadi antara bumi dengan yang lain, bumi dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, kita dengan setan juga harus
bersinergi gitu loh, harus saling berkaitan erat sebenarnya. Ogoh-ogoh terdiri berbagai jenis dan pembuatannya bisa berlangsung sebulan. Selain berbentuk buta kala, ogoh-ogoh juga berbentuk makhluk lain seperti hewan hingga tokoh jahat. Pembuatan ogoh-ogoh disertai sesaji dan doa keselamatan. Roy M. Perlioli dan Mujahid Bilah melaporkan.